Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Pada kesempatan ini saya akan kembali dengan sebuah penjelasan materi berkaitan dengan instrumen tes. Oke, instrumen tes atau tes ini sering digunakan dalam dunia pendidikan, sering. Akan tetapi berkaitan dengan itu sebenarnya bukan hanya seorang guru yang melakukan tes, di orang-orang psikolog juga melakukan tes, pokoknya semua orang yang berprofesi sebagai pendidik tentunya itu pernah melakukan tes meskipun misalnya dia tidak pernah belajar tentang evaluasi pendidikan atau sejenisnya, akan tetapi tetap seorang pendidik juga diperhadapkan dengan tes. Misalnya gini, kalau seorang guru mungkin ya dia pernah belajar di perkuliahan waktu sarjananya misalnya bagaimana teknik membuat instrumen tes. Kalau misalnya seorang dosen, misalnya gini, ada dosen hukum lah atau dosen agribisnis atau dosen akuntansi ya. Jadi mereka juga pastinya pernah buat tes. Itu saya nggak terlalu tahu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat instrumen tes yang bagus gitu kan. Pertama yang perlu dipahami bahwa dalam hal evaluasi pembelajaran atau evaluasi dalam pendidikan itu ada yang menggunakan tes dan ada juga yang menggunakan non tes. Yang non tes itu atau yang tidak menggunakan tes misalnya hal-hal yang berkaitan dengan observasi sikap afektif atau mungkin observasi psikomotorik keterampilan. Jadi biasanya itu tidak menggunakan tes, hanya menggunakan rubrik pengamatan. Kalau misalnya menggunakan tes itu biasanya yang berkaitan dengan aspek kognitif. Ya, yang berkaitan dengan aspek kognitif itu biasanya menggunakan tes. Karena kognitif kadang susah untuk diamati atau diobservasi. Atau tepatnya mungkin kurang cocok. Ada hal yang lebih tepat yaitu menggunakan tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh evaluator di sini secara lisan atau mungkin secara tertulis yang harus dijawab oleh peserta tes dalam bentuk lisan atau tertulis pula bergantung pada tipe tes yang digunakan. Oke, yang perlu dipahami bahwa tes itu dibedakan menjadi dua jenisnya. Ada tes subjektif dan ada tes objektif. Secara sekilas sebenarnya kita sudah bisa paham. Tes subjektif bedanya dengan tes objektif itu apa? Kalau subjektif itu berarti ada hal-hal masukan di situ yang mengandung unsur subjektif. Kemudian kalau misalnya objektif itu ada hal yang sifatnya bersifat objektif. Tes subjektif itu adalah teknik penilaian yang mana pemberian skornya atau nilai dari jawabannya dilakukan sesuai dengan interpretasi pemberi tes. Atau siapa saja yang melakukan pengskoran dan penilaian mengacu pada kunci jawaban yang disediakan. Biasanya tes subjektif ini adalah tes berupa soal uraian. Itu adalah tes subjektif di mana misalnya gini, kita berikan soal nomor satu, contohnya gini ya. Apa yang dimaksud dengan instrumen misalnya gitu. Apa yang dimaksud dengan instrumen? Maka di situ kita memberikan skor misalnya bila sempurna jawabannya di pertanyaan ini maka kita berikan skor misalnya 10. Tapi ternyata jawaban peserta tes itu tidak terlalu sempurna. Tidak terlalu sempurna menunjukkan bahwa harus ada pengurangan skor dari 10.
Jadi gitu, tidak mungkin yang penting menjawab, pokoknya semua salah benar ketika menjawab itu adalah 10, enggak. Pasti ada rentang skornya. Misalnya gini, tidak terlalu sempurna, harusnya memang dalam hal pengskoran ini harus ada rubrik. Ketika menjawab segini, nilainya berapa? Ketika menjawab misalnya kurang sempurna begini, nilainya berapa? Jadi misalnya 10. Oh, tidak terlalu sempurna jawabannya. Kita kasih nilai 7. Gitu kan? Inilah yang dianggap dengan unsur subjektif. Disinilah interpretasi pemberi tes atau pemeriksa soal. Ya, jadi tidak menggunakan teknik pengskoran yang stabil, yang tetap. Ini disebut dengan tes subjektif. Habis itu, di tes subjektif ini terdiri dari dua bentuk soal. Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa tes subjektif itu adalah tes jenis uraian. Ada yang disebut dengan uraian bebas, ya. Ada tipe soal uraian bebas. Kemudian habis itu ada uraian terbatas. Ada uraian terstruktur. Terdapat 3 jenis soal untuk soal subjektif, tes subjektif. Nanti sebentar saya jelaskan. Kemudian tes objektif. Adalah tes yang pemberian skor dan nilai apa adanya sesuai dengan kunci jawaban yang disediakan. Biasanya di sini adalah orang mengenalnya, kalau bicara tes objektif itu orang lebih kenal, oh ini pasti pilihan ganda. Padahal sebenarnya dalam tes objektif itu enggak semua pilihan ganda. Ada tipe-tipe jenis soal lain yang masuk dalam tes objektif. Akan tetapi sebenarnya dikatakan objektif itu adalah ketika dalam hal pemberian skornya itu sudah memiliki panduan. Hanya ada 2 kemungkinan pilihan jawaban di situ. Kalau tadi pakai rentang dari 10 sampai 1 misalnya, kalau tes objektif itu skornya hanya ada 0 kalau salah dan 1 kalau benar. Jadi hanya 2 itu kalau tes objektif. Jadi itu bedanya tes objektif dan tes subjektif. Oke, sekarang saya menuju ke tes subjektif atau tes bentuk uraian. Oke, tes bentuk uraian ini sebenarnya adalah tes yang biasanya untuk menggali, ya, untuk menggali pengetahuan peserta tes berdasarkan apa yang menjadi indikator atau tujuan dalam pembelajaran atau pelaksanaan tes. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya gini. Ada tes tadi ya, bentuk uraian, tes bentuk uraian itu ada 3 jenisnya. Pertama ada yang disebut dengan uraian bebas. Oke. Soal uraian bebas. Tes uraian bebas tidak membatasi jawaban peserta tes. Bergantung pada pandangan siswa itu sendiri atau pandangan peserta tes itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan yang terlalu umum ya atau terlalu luas. Sehingga di sini pemberi tes itu harus menentukan skor. Sebenarnya jawabannya peserta tes itu akan diberi skor berapa pada nomor soal ini. Misalnya gini. Coba Anda jelaskan. Ya, coba Anda jelaskan sebab-sebab terjadinya perang Diponegoro. Oke, di sini peserta tes akan menguraikan banyak sekali tentang apa yang ia ketahui tentang penyebab perang Diponegoro. Olehnya, di sini butuh kertas jawabannya agak sedikit banyak sebenarnya. Jadi tidak dibatasi sehingga ini bersifat umum di mana peserta tes berhak menguraikan sebebas-bebasnya bergantung apa yang ia ketahui. Kemudian misalnya lagi ada soal apa yang saudara ketahui tentang ekonomi liberal. Jadi kalau misalnya soal ini sebenarnya peserta tes juga akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi liberal, habis itu ciri-cirinya apa, kemudian siapa penganutnya, habis itu nanti efeknya apa. Jadi ini
peserta tes bebas menguraikan. Jadi sebenarnya kalau tes bentuk uraian ini, uraian bebas ini kadang menghabiskan waktu yang banyak. Habis itu misalnya ada soal lagi, mengapa keluarga berpengaruh terhadap pembentukan nilai karakter pada anak? Nah, untuk sebenarnya ini lagi adalah soal yang terlalu luas. Nah, tapi ini digunakan untuk menggali pengetahuan peserta tes tentang bagaimana wawasannya terhadap materi yang telah disampaikan yang dimasukkan dalam instrumen tes. Oke, perlu saya jelaskan pula bahwa instrumen tes ini biasa digunakan dalam penelitian. Misalnya orang yang akan melakukan tes pada hasil belajar. Misalnya seorang peneliti setelah melakukan penelitian, dia ingin mengetahui apakah perlakuan dalam kelas itu berefek atau tidak, maka dilakukanlah tes. Jadi seperti itu. Tadi adalah tes uraian bebas. Habis itu ada tes uraian terbatas. Ada tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas adalah tes yang bentuk pertanyaan yang diajukan oleh pemberi tes mengarah pada hal-hal tertentu atau pembatasan tertentu. Dalam artian di sini sebenarnya tesnya bentuk uraian, akan tetapi dibatasi oleh ruang lingkup, juga dibatasi oleh sudut pandang atau indikator-indikator lainnya. Misalnya gini. Contoh soalnya gini, coba Anda kemukakan 3 faktor penyebab kegagalan perjuangan Indonesia melawan penjajah. Jadi pembatasnya mana? Pembatasnya adalah 3 faktor. Jadi hanya berbatas pada 3 faktor itu saja. Jadi ini yang disebut dengan soal uraian terbatas, dibatasi pada hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam soal. Habis itu misalnya, apakah makna kewajiban bagi seorang warga negara? Pembatasnya mana? Pembatasnya adalah warga negara. Ini yang disebut dengan tes uraian terbatas. Jadi apa makna kewajiban? Jadi kalau seperti ini terlalu luas, tapi dibatasilah dengan batasan warga negara. Kemudian misalnya ada soal lagi berikutnya, bagaimana hubungan keluarga dan pembentukan karakter terhadap anak? Ini pembatasnya mana? Pembatasnya adalah terhadap anak. Jadi gitu. Ini yang disebut dengan soal uraian terbatas. Kalau tadi uraian bebas di mana peserta tes bebas mengungkapkan apa yang ia ketahui, kalau uraian terbatas itu berdasarkan pada indikator yang ditanyakan oleh soal, berapa sih misalnya gini. Misalnya ada soal yang meminta gini, sebutkan 5 jenis. Berarti 5 jenisnya itulah yang menjadi pembatas. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ada soal jenis uraian terstruktur. Uraian terstruktur itu adalah serangkaian soal yang menghendaki jawaban singkat sekaligus bersifat terbuka dan bebas menjawabnya bagi peserta tes. Biasanya soal seperti ini terdiri dari tiga bagian. Ada yang disebut dengan pengantar soal, perangkat data, kemudian ada yang serangkaian soal. Contohnya gini, perhatikan contoh di bawah ini. Oke. Ini adalah pengantar soal. Ahmad selalu berkata apa adanya, menjaga dengan baik tas dan buku yang dititipkan oleh Rahmat. Ia selalu menjalankan perintah sholat. Oke, ini pengantarnya. Kemudian pertanyaannya gini. Berdasarkan pernyataan di atas, habis itu jelaskan 3 perilaku terpuji yang dilakukan oleh Ahmad. Inilah soal uraian jenis berstruktur. Habis itu tuliskan ini terbatas lagi ya pada soal sebenarnya. Tuliskan masing-masing 1 ayat Al-Quran tentang 3 perilaku yang terpuji yang dimiliki oleh Ahmad. Jadi misalnya gini, kita mengatakan Ahmad itu orangnya amanah gitu kan. Berarti sifatnya amanah. Apa sih ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang amanah gitu kan? Oke. Habis itu misalnya Ahmad itu soleh gitu kan.
rajin beribadah. Apa sih artinya gitu? Jadi itu yang menjadi soal-soal jenis ini. Jadi beberapa jenis soal tes uraian tadi ya, ada uraian bebas, kemudian habis itu ada uraian terbatas, kemudian ada uraian terstruktur. Kalau misalnya ingin kita membuat soal jenis uraian, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari segi isi yang diukur. Kita harus menentukan lebih dulu sebenarnya sasaran yang kita ingin capai dalam pembuatan soal ini apa. Misalnya gini, kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman konsep peserta tes. Atau mungkin kita ingin tahu bagaimana sih aplikasi konsep itu. Atau mungkin kita ingin tahu analisis permasalahannya, kemampuan analisis permasalahan. Atau mungkin kita ingin tahu aspek kognitif yang lainnya gitu kan. Nah, jadi kita perlu tentukan sasaran dulu lebih awal. Nah, kalau dalam evaluasi pendidikan, di situ disebut ada yang masuk dalam taksonomi Bloom ya. Ada yang C1 sampai C6 itu. Nah, kemudian setelah sasaran yang hendak diukur cukup jelas, kita menentukan materi yang ditanyakan. Apa sih sebenarnya materi apa yang tentang berkaitan dengan misalnya konsep apa gitu kan. Habis itu misalnya aplikasi yang mana gitu kan. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya dalam memilih materi sesuai dengan kurikulum, silabus, kemudian apa yang tertera dalam RPP kita. Biasanya kita akan RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Atau kalau misalnya di guru, kalau misalnya di dosen mungkin bisa masuk dalam RPS. Oke. RPS, habis itu misalnya kita memilih indikatornya. Pertemuan pertama misalnya indikatornya ini. Berarti itulah yang akan kita angkat dalam tes. Oke, berikutnya adalah dari segi bahasa. Ini perlu diperhatikan juga. Yang perlu dipahami adalah bahwa gunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah diketahui mana yang terkandung dalam rumusan soal atau masalah itu. Jangan sampai misalnya gitu kan, jangan sampai peserta tes itu merasa ambigu dengan bahasa yang kita gunakan dalam tes, sehingga ketika soal atau instrumen tesnya keliru bahasanya, maka arah penyelesaian soal juga pasti keliru. Jadi olehnya itu seorang pembuat tes harus bisa memahami arah soal dengan menghindari kalimat-kalimat ambigu dalam soal itu sendiri. Ambigu itu adalah memiliki dua makna atau lebih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari segi teknik penyajian soal gitu kan. Yang perlu dipahami adalah bahwa jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi yang sama sekalipun sasarannya berbeda. Misalnya gini, pertama kita memberikan pertanyaan, jelaskan pengertian dari instrumen. Habis itu di soal berikutnya misalnya cakupan misalnya gini, di soal berikutnya tadi kita menjelaskan pengertian, habis itu kita menanyakan lagi konsep instrumen. Itu kan sebenarnya soalnya mirip-mirip. Jadi di sini adalah yang dikatakan jangan mengulang pertanyaan terhadap materi yang sama ya, sekalipun dengan sasaran yang berbeda. Kemudian perhatikan waktu, ketersediaan waktu dalam hal menyelesaikan soal. Ada kadang kita memberikan tes uraian yang berupa tadi uraian bebas, kemudian waktunya singkat. Sehingga sebenarnya kita menginginkan jawaban sempurna, tapi karena waktu yang terbatas, sehingga peserta tes memberikan jawaban yang seadanya. Itu yang perlu kita hindari. Kalau soal jenis uraian itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Karena memang siswa butuh atau peserta tes butuh berpendapat sesuai dengan apa yang ia ketahui. Kemudian tingkat kesulitan soal, ini bisa dilihat dari materi yang diukur. Jadi sebisa mungkin sebenarnya sebelum kita melakukan penelitian atau sebelum kita melakukan tes, itu kita validasi dulu soal yang kita buat. Apakah betul-betul soal yang kita buat itu adalah sudah valid dalam artian bisa mengukur semua kemampuan peserta tes. Semuanya tanpa terkecuali. Jangan sampai misalnya soal yang kita buat itu hanya untuk mengukur mereka yang memiliki kemampuan di atas
rata-rata gitu kan, sementara yang kemampuan di bawah itu sulit untuk menjangkau soal itu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya adalah dari segi jawaban. Nah, habis itu kita perlu menentukan skor maksimal dari setiap soal. Nah, kemudian habis itu mungkin skor minimalnya bisa kita kasih 0, tapi ketika misalnya dia tidak menjawab. Tapi kalau misalnya dia menjawab, kita harus berikan skor maksimal untuk setiap soal. Yang dijawab benar ada skor minimal bagi soal yang dijawab salah atau kurang memadai. Jangan mengajukan pertanyaan yang jawabannya belum pasti, atau guru sendiri atau pemberi tes sendiri nggak tahu jawabannya, atau mengharapkan jawaban benar itu datangnya dari siswa. Itu mungkin bisa dihindari. Dalam pelaksanaan tes uraian harus memperhatikan hal-hal yang seperti berikut. Pertama adalah berilah waktu yang cukup. Seperti saya jelaskan tadi ya, perkirakanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan instrumen tes yang Anda berikan. Berikutnya, berilah kemungkinan kepada siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang agak lebih mudah lebih dulu. Jadi gitu. Jangan memaksakan harus urut 1 sampai 10 misalnya. Pokoknya 1, 2, 3, 4. Itu nggak tepat. Jadi berilah kebebasan kepada peserta tes untuk memilih menyelesaikan. Dia akan menyelesaikan soal yang nomor mana dulu. Mungkin nomor yang mudah dia bisa mulai dari soal nomor 10 misalnya, ketika soal nomor 10 itu adalah dia pahami. Yang penting dalam lembar jawaban si peserta tes itu terdapat nomor soal sehingga memudahkan kita dalam hal pemeriksaan. Kemudian awasi pengerjaan. Oke, sehingga kita bisa pastikan bahwa peserta tes bersangkutan itu mengerjakan soal-soal itu adalah dengan sendiri, bukan dalam bentuk kelompok atau mencontek. Jadi butuh untuk diawasi. Kemudian habis itu kalau misalnya kita anggap soal-soalnya agak sedikit rumit, atau mungkin dalam buku catatannya tidak ada soal itu, biasanya ini dipakai oleh orang matematika biasanya. Kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta tes untuk melihat catatannya. Kan misalnya gini, kita buat soalnya adalah soal yang lain yang tidak ada dalam contoh soal yang pernah kita ajarkan. Habis itu di sini sebenarnya mungkin peserta tes butuh konsep dasar untuk menyelesaikan soal itu. Misalnya gini, soal kita tentang aljabar matematika ya. Habis itu soalnya ini kita belum pernah kasih sebelumnya, akan tetapi konsepnya kita sudah berikan. Jangan sampai siswa bersangkutan lupa konsepnya, jadinya kita beri waktu untuk mereka untuk melihat konsep materi. Kemudian habis itu kita berikan waktu mereka untuk menyelesaikan soal tersebut. Ini memberikan kemudahan kepada mereka, agak sedikit jawabannya lebih terarah dan kita bisa pastikan benar. Kemudian setelah semua siswa selesai mengerjakan soal, kemudian ada baiknya pemberi tes, dalam hal ini mungkin guru atau mungkin dosen ya, menjelaskan jawaban setiap soal sehingga siswa mengetahui jawaban soal untuk memperkaya pemahaman mereka mengenai materi yang telah diikuti. Ini yang sering menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Kadang selama ini guru itu hanya memberi tes. Hanya memberi tes persoalan, nanti jawabannya benar atau salah itu nanti guru yang paham pokoknya. Nanti keluar nanti adalah tinggal skor nilai saja. Jadinya siswa bingung. Kok nilai saya misalnya hanya 70? Kenapa hanya 70? Sementara saya pikir jawaban saya benar. Jadi guru atau pemberi tes wajib untuk, ya saya katakan ini wajib, untuk menjelaskan. Ya, setelah memberikan soal tes, habis itu dia harus menjelaskan tentang jawaban dari masing-masing soal tes supaya siswa atau peserta tes bersangkutan sudah bisa meraba-raba kira-kira skor yang ia dapatkan berapa. Itu yang perlu diperhatikan. Itu adalah soal jenis uraian atau bentuk uraian. Tadi ada jenis uraian bebas, habis itu adalah uraian terbatas, kemudian uraian terstruktur. Itu 3 jenis soal uraian itu. Kemudian berikutnya adalah tes objektif. Tes bentuk objektif.
Yang perlu dipahami bahwa tes objektif ini merupakan, orang bilang gini, ini sering digunakan, sering dipakai dalam hal tes evaluasi pembelajaran atau mungkin evaluasi-evaluasi yang lain. Hal ini kenapa? Karena dalam hal luasnya bahan pelajaran dapat dicakup, kemudian habis itu mudah untuk dijawab. Kemudian soal jenis atau tes jenis objektif ini ada dua jenisnya sebenarnya. Ada yang disebut dengan free response item, ada yang disebut dengan fixed response item. Jadi ada yang respon bebas, ada yang respon terbatas atau respon yang sudah ada gitu kan. Jadi untuk free response item itu ada dua jenisnya, ada short answer, ada completion test. Short answer itu jawaban singkat, completion test itu adalah melengkapi. Kalau fixed response item terdiri dari 4. Ada true, false atau benar salah, multiple choice pilihan ganda, matching mencocokkan, dan rearrangement exercise yaitu adalah menyusun. Pertama, saya akan ke free response item. Soal yang respon bebas tapi masuk dalam hal tes objektif. Merupakan bentuk tes objektif berupa jawaban bebas yang dibedakan menjadi short answer dan completion test. Pertama saya ke short answer, jawaban singkat atau short answer. Jadi tes bentuk ini digunakan untuk mengukur kemampuan hafalan dan ingatan. Biasanya dipakai dalam matematika atau juga bisa dipakai dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan misalnya atau membutuhkan penguasaan kosakata bahasa asing, atau mungkin adalah berupa fakta-fakta spesifik yang memang itu saja faktanya gitu kan, atau mungkin nama tokoh. Untuk hal yang jawaban singkat ya, soal jawaban singkat. Jadi yang perlu dipahami dalam pembuatan soal jawaban singkat ini bahwa pertama adalah lebih baik menggunakan bentuk kalimat tanya daripada menggunakan kalimat berita. Berikutnya, pertanyaan sebaiknya disusun sedemikian rupa sehingga jawaban yang muncul itu diprediksi hanya satu gitu kan. Jawabannya tidak banyak. Habis itu apabila lembar jawaban ingin dijadikan satu sama lembar soal, sebaiknya kolom jawaban terpisah dengan soal. Dibiarkan dari bawah, jangan jawaban langsung di soal. Jawaban usahakan dibuat di bawahnya nomor 1, 2, 3 sekian. Kemudian habis itu hindari menggunakan susunan kalimat yang sama persis dengan buku teks. Jadi kita bisa menyusun kembali bahasa dalam buku teks dengan bahasa kita sendiri supaya mereka tidak menghafal mati gitu kan. Kemudian pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga hanya ada satu kemungkinan jawaban seperti saya jelaskan tadi. Contohnya gini, arus listrik dan jaringan transmisi perusahaan listrik negara atau PLN masuk ke dalam rumah pelanggan melalui apa? Jadi yang kita kembali ke indikator tadi, yang perlu perhatikan bahwa di sini sebenarnya hanya butuh satu jawaban yang benar. Hanya butuh satu jawaban yang benar. Kalau misalnya ini sebenarnya masih bisa tergolong ambigu. Jadi misalnya dia mengatakan lewat meteran listrik, itu benar. Kalau misalnya dia bilang lewat pintu atau lewat di atap rumahnya gimana? Jadi ini sebenarnya masih bisa ambigu, tapi kemungkinan jawabannya adalah misalnya melalui meteran listrik gitu kan. Habis itu nilai, contoh soal berikutnya adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam pengolahan data statistik disebut apa? Ini hanya akan ada satu jawaban yang benar. Ketika dia menjawab yang lainnya maka itu salah. Misalnya dia mengatakan, oh itu median, oh bukan median, itu pasti modus gitu kan yang sering muncul. Jadi seperti itu soal untuk jenis objektif tapi berupa jawaban singkat. Berikutnya ada yang completion test. Completion test itu adalah melengkapi. Completion test ini merupakan salah satu bentuk jawaban bebas di mana
butir-butir soal berupa kalimat, berupa satu kalimat yang bagian-bagian tertentu dianggap penting dikosongkan. Jadi ada bagian yang dikosongkan. Kemudian diminta peserta tes untuk mengisi kata kosong itu. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, atau mungkin kita dalam hal untuk menyusun soal seperti ini, maka perlu diperhatikan bahwa hindarkan pernyataan yang tidak jelas. Jadi jangan buat soal ambigu di sini. Pokoknya pernyataan soal atau tesnya kita adalah jelas bahwa arahnya ke sini gitu kan. Kemudian jangan menghilangkan kata kunci terlalu banyak. Jadi kata kunci atau kata-kata penting dalam kalimat atau pernyataan itu jangan terlalu banyak dihilangkan. Hilangkan seadanya. Kemudian hilangkan kata-kata yang mengandung arti penting dan jangan kata-kata yang tidak penting dihilangkan. Jadi misalnya yang penting, paling penting dihilangkan di situ. Jadi peserta tes pasti paham, oh ini pasti kata ini yang hilang di sini supaya diisi. Kemudian hindarkan munculnya indikator jawaban yang dapat dibaca oleh peserta tes dalam teks. Jadi sebisa mungkin kita jawabannya jangan terkesan ada di soal itu gitu kan. Kemudian usahakan agar jawaban diberikan cukup terdiri satu kata atau mungkin kalimat pendek. Kemudian jangan membuang kata terdepan jangan dibuang atau dimasukkan karena jangan sampai akan menimbulkan ambigu lagi di situ. Kemudian habis itu besar kolom yang kosongkan untuk diisi hendaknya sama besar. Jadi sama besar untuk setiap kolom 1, kolom 2, kolom 3 supaya siswa atau peserta bersangkutan bisa paham. Oh ini jawabannya ini. Jadi tidak mengindikasikan bahwa ketika ada perbedaan kolom maka dia akan berpikir bahwa oh ini jawabannya lebih panjang dari ini. Itu yang salah. Kemudian habis itu untuk mempermudah pemberian skor hendaknya disediakan kolom jawaban yang diletakkan di sebelah kanan setiap butirnya. Bisa juga kalau misalnya kita letakkan sebelah kanan jawabannya. Sediakan kunci jawaban tentang semua kemungkinan jawaban yang dipandang benar. Jadi di sini adalah misalnya gini, nomor 1 ini pasti ini. Jadi beberapa jawaban yang mungkin menghindari jangan sampai siswa itu merasa tidak terlalu paham dengan maksud soal, maka kita perlu menyediakan beragam jawaban, kunci jawaban yang ketika peserta tes bersangkutan memilih, maka kita pastikan bahwa yang dia pilih itu adalah salah satu dari jawaban benar yang kita telah list tadi. Kemudian meskipun dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu isian, hendaknya pemberian skornya dihitung berdasarkan jumlah isiannya. Jadi misalnya gini, ada soal gini. Hadis adalah suatu berita tentang bla bla bla, nomor 1 ya, 2 titik-titik, 3 titik-titik yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Jadi kalau seperti ini, nomor 1 kita akan jawab apa? Misalnya perilaku. Kita buatlah list kunci jawaban perilaku, perbuatan, perlakuan. Ketika siswa bersangkutan memilih salah satu jawaban itu, maka itulah benar. Ucapan, misalnya habis itu nomor 2 misalnya ucapan, perkataan, habis itu misalnya diskusi. Boleh, silakan dijelaskan di bagian kunci jawabannya supaya kita memberikan skor itu secara objektif dan terkesan kita berdasarkan prediksi. Itu soal tentang free response item ya. Respon bebas itu tadi ada 2, ada short answer atau completion. Short answer itu jawaban singkat, kemudian habis itu completion itu melengkapi beberapa kalimat atau kata kosong dalam suatu kalimat atau pernyataan. Kemudian berikutnya ada tes atau tes objektif ya, instrumen tes objektif yang berupa fixed response item. Fixed response item ini adalah responnya yang sudah tetap, pokoknya itu gitu. Misalnya gini, dalam jenis soal fixed response item ini adalah salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diberikan kepada peserta tes disertai dengan alternatif jawaban. Sehingga jadi kalau tadi misalnya free response item tadi adalah pokoknya masih kosong jawabannya. Kalau fixed response item ini sudah ditentukan, peserta tes hanya melingkari atau mencontreng, mencentang gitu. Sehingga peserta tes tinggal memilih salah satu jawaban alternatif yang disediakan. Jawaban tersebut hanya ada satu jawaban yang benar dan paling tepat, sedangkan yang lainnya dipastikan salah. Bentuk tes ini merupakan true or false.
Oke, benar salah. Jadi dalam bentuk tes fixed response item itu ada true or false, benar salah, multiple choice, oke, pilihan ganda, matching, mencocokan, dan arrangement menyusun. Kita pertama adalah ke soal objektif jenis true false. Oke, bentuk soal benar salah adalah bentuk tes yang soal-soalnya berupa pernyataan. Nah, sebagian pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar dan mungkin yang lain adalah sebagian salah. Pada umumnya, bentuk soal benar salah dapat dipakai untuk mengukur pengetahuan siswa tentang fakta atau mungkin tentang definisi, boleh juga tentang prinsip. Nah, beberapa jenis dari soal ini misalnya gini seperti ini. Pertama adalah tipe yang masuk kategori benar salah ya. Tipe pernyataan benar salah tanpa koreksi. Nah, ada soal yang pernyataan dia suruh memilih benarkah atau salahkah pernyataan ini tanpa harus ada koreksi. Misalnya gini. Contoh soalnya gini, Auguste Comte adalah pelopor ilmu sosiologi. Apakah benar atau salah? Kalau benar silakan lingkari B. Kalau salah silakan lingkari S. Hanya itu yang diminta. Inilah yang disebut dengan soal true false dari jenis soal fixed response item. Oke. Berikutnya, jika pernyataan salah, jika pernyataan ada benar ada salah dengan koreksi. Jadi siswa setelah menentukan benar atau salah pernyataan itu, maka diminta koreksi. Kalau misalnya benar berarti nggak usah dikoreksi gitu kan. Misalnya gini. Tapi ini mengandung beberapa bagian soal. Misalnya gini, ada petunjuknya. Bacalah setiap pernyataan berikut. Jika pernyataan itu benar, lingkarilah huruf B. Dan jika pernyataan itu salah, lingkarilah huruf S. Dan ubahlah kata yang digaris bawahi dengan kata yang benar. Dan tuliskan kata tersebut pada ruang kosong yang disediakan. Misalnya gini, negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia adalah Arab Saudi katanya. Apakah ini benar atau salah? Kalau benar, oh benar. Oke, centang benar. Kalau gitu tanpa koreksi. Kalau salah, oh salah. Kalau gitu silakan dikoreksi. Oke. Jadi di sini pemberi tes harus bisa memperkirakan. Oh, dia pastikan ini benar, tapi koreksinya salah. Itu skornya berapa? Jadi gitu. Jadi misalnya, misalnya diisi begini. Negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, misalnya diisi, di sini Mesir. Ditulislah Mesir. Padahal bukan misalnya. Padahal misalnya, Indonesia. Oke, ini benar. Mungkin kalau misalnya poinnya adalah 1, ketika misalnya dia bisa memberikan kategori benar salah, itu benar ya. Misalnya dikatakan salah, tapi koreksinya benar. Koreksinya salah. Jadi ini mungkin kalau misalnya skornya 1 bisa diberikan skor 1/2. Jadi gitu. Oke, kemudian ada tipe soal benar salah tapi dia kategorikan dalam soal berumpun. Jadi di situ bukan cuma 1 yang mau dibenarkan disalahkan tapi banyak gitu kan. Misalnya gini, manakah nama-nama tokoh yang berperan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada Soekarno misalnya, ada Muhammad Hatta. Soekarno masuk nggak? Oh masuk, berarti benar. Hatta masuk nggak? Masuk, benar. Soekarni masuk nggak? Oh nggak masuk. Oh berarti ini salah, gitu kan? Habis itu Syaikhul Malik masuk nggak? Oh masuk, benar berarti. Kalau Muhammad Yamin masuk. Jenderal Sudirman masuk? Oh nggak masuk misalnya. Jadi di sini adalah merupakan soal benar salah, tapi masuk dalam kategori berumpun. Jadi di sini adalah pemberi tes itu harus memberikan skor berapa. Misalnya gini, di antara 5 ini, di antara atau 6 ini, kalau misalnya dia menjawab benar 4, itu poinnya berapa gitu kan. Oke, itu jenis soal tentang benar salah. Kemudian ada jenis soal menjodohkan atau matching tadi ya. Yaitu adalah jenis soal di mana kita memberikan soal kepada peserta tes terdiri dari 2 kelompok. Pertama adalah ada namanya kelompok pernyataan. Biasanya berada dalam satu kelompok sebelah kiri satu kelompok gitu kan. Habis itu ada yang bagian jawaban.
Ada yang kolom bagian jawaban, jadi di situ nanti peserta tes tinggal mencocokkan kolom kiri, kolom kanan. Kolom kiri pernyataan, kolom kanan misalnya adalah jawaban. Jadi peserta tes tinggal memilih kira-kira mana jawaban yang bagus untuk memenuhi atau menjawab benar daripada soal itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya bisa ya, misalnya bisa. Ini contoh soalnya. Kalau misalnya soalnya kita ada 2, maka berilah jawabannya lebih dari 2 pilihannya. Supaya apa? Supaya peserta tes ini sifatnya adalah sebagai pengecoh. Tadi gitu. Misalnya di soalnya seperti ini. Oke. Kumpulan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut. Nah, ini kalau misalnya apakah penduduk, apakah anak, apa keluarga. Oh, misalnya dikatakan, oh keluarga, ditulislah keluarga di sini. Nah, titik-titik adalah orang yang menetap di suatu negara. Apakah dia anak atau penduduk? Jadi anak ini masuk dia mana? Dia biar tidak dipilih tidak mengapa. Oke. Jadi biasanya dalam soal jenis completion ini itu ada petunjuknya. Oke, diberi petunjuk kepada peserta tes supaya dia tidak bingung. Misalnya pasangkanlah bagian A dan bagian B yang kamu anggap cocok dengan meletakkan salah satu huruf pilihan pada kolom B dalam bentuk dalam kurung ya pada kolom A. Jadi misalnya ini adalah kolom B, ini kolom A. Kita misalnya oh ini C. Oke, oh ini A, jadi gitu. Oke, jadi beberapa aturan yang perlu dipahami dalam pembuatan soal jenis completion matching ini ya, masih mohon maaf. Soal jenis menjodohkan atau matching ini, pertama adalah hendaknya materi yang diajukan berasal dari hal yang sama, sehingga persoalan ditanyakan bersifat homogen. Oke. Habis itu usahakan agar pertanyaan dan jawaban mudah dimengerti. Sekali lagi penyusunan soal dituntut untuk bisa memberikan bahasa yang mudah dimengerti. Jumlah jawaban hendaknya lebih banyak dari jumlah soal seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya soalnya 3, berarti jawabannya bisa lebih dari 3, 4, 5 supaya nanti peserta tes itu bisa memilih gitu kan, tidak kaku pada pilihan yang sudah disediakan. Kemudian gunakan simbol yang berlainan untuk pertanyaan dan jawaban. Oke. Kalau ini nomor 1, 2, 3, maka di sini A, B, C boleh. Kemudian susunlah soal menjodohkan dalam satu halaman yang sama. Jadi jangan misalnya kolom A pernyataannya di bagian lembar pertama, jawabannya pilihan di lembar kedua. Ini menyusahkan siswa dalam hal mengerjakan soal karena harus membuka bolak-balik gitu kan. Nah, disarankan disajikan di samping. Kemudian berikutnya adalah soal pilihan ganda. Saya pikir untuk soal pilihan ganda kita semua tidak asing, sering ketemu, tapi bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana membuatnya, ini yang akan kita bahas sekarang. Soal bentuk pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar. Oke, jadi hanya ada satu jawaban yang benar atau itu yang paling tepat gitu kan. Jadi kita hanya akan diberikan peluang memilih jawaban benar atau memilih jawaban paling tepat. Dan dilihat dari bentuk strukturnya ya atau bentuk soalnya, ini soal pilihan ganda terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan stem. Oke, stem itu adalah pernyataan yang berisi permasalahan yang dinyatakan. Oke. Stem. Jadi itu adalah bagian pernyataannya. Optionnya itu adalah pilihan, sejumlah pilihan atau alternatif jawaban yang disediakan dalam soal atau dalam instrumen. Kemudian ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini tidak ditampilkan dalam soal karena ini menjadi rahasia dari pembuat tes. Kemudian ada distractor. Distractor itu adalah ada dalam option sebenarnya. Yaitu adalah jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban. Yang disebut misalnya gini. Ada A, B, C, D, E. Dalam A, B, C, D, E ada satu jawaban yang benar. Itu yang disebut dengan kunci. Yang habis ini misalnya gini. A, B, C, D yang benar B. Jadi A, C, D, E-nya adalah berlaku sebagai distractor atau pengecoh. Jadi gitu.
Oke, kemudian Semadi Surya Brata menjelaskan bentuk-bentuk soal pilihan ganda. Nah, misalnya yang pertama adalah ada soal jenis jawaban benar. Pokoknya di sini hanya ada satu jawaban benar, yang lainnya dipastikan salah. Gitu. Misalnya gini soalnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok protista. Ini di materi biologi. Misalnya prokariotik, eukariotik, makroskopis, multiseluler. Nah, kalau gitu ciri protista itu apa sih? Di antara A, B, C, D ini hanya ada satu jawaban yang benar. Habis itu jawaban lainnya salah. Jadi ketika misalnya dia menjawab benar, kita kasih poin 1. Oke, ini adalah jenis jawaban benar. Jadi kita hanya memilih satu jawaban yang benar. Misalnya kita anggap, oh ini jawabannya. Oh, berarti dalam artian, oh itu sudah, yang lain salah. Oke, berikutnya ada soal jenis jawaban paling tepat. Oke, di soal dengan jawaban paling tepat ini adalah kita dihadapkan dengan sebuah soal, atau mungkin sebagai pemberi tes, kita memberi tes di mana dalam pilihan ini sebenarnya jawaban paling tepat itu fokus di bagian pilihan atau optionnya. Jadi dalam artian soal itu dibuat, kemudian habis itu menyajikan option pilihan gandanya, tapi dalam pilihan ganda ini kita anggap oh benar semua. Ini pilihan gandanya benar semua, akan tetapi sebenarnya yang diminta adalah di antara pilihan yang benar semua itu mana jawaban yang paling benar. Nah, jadi gitu. Misalnya gini, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A. dengan terpaksa menerimanya, B. menerimanya dengan sedikit kekecewaan, C. menerimanya dengan lapang dada, D. membenci diri sendiri, dan E. meratapi diri sendiri. Semuanya benar. Akan tetapi ada jawaban satu yang paling benar misalnya. Misalnya saya pilih C. menerimanya dengan lapang dada. Inilah yang paling benar, gitu kan? Biasanya soal pilihan ganda jenis ini, kalau misalnya dalam tes CPNS sekolah kedinasan, atau mungkin dalam tes kalau CPNS namanya adalah tes kepribadian, ya betul, tes kepribadian di TKP ya. Kepribadian, habis itu nanti ada masuk dalam tes psikologi, juga bisa masuk digunakan dalam tes pilihan ganda jenis ini. Jadi dipilih jawaban yang paling tepat di antara banyak option yang tersedia. Nanti poinnya yang paling benar itulah yang diberikan skor 1, gitu kan? Dan yang lainnya dianggap salah. Kalau dalam tes CPNS itu biasanya dia diberi urutan, yang paling benar itu 4 misalnya, yang salah itu yang paling kecil adalah 1. Jadi gitu, atau mungkin yang paling benar 5 kalau 5 pilihan. Habis itu yang salah nanti, yang paling salah itu nantinya 1. Sebenarnya kita juga boleh memberikan pemberian skor seperti itu. Apakah kita pakai seperti itu, atau mungkin kita hanya pakai angka 1 atau 0 gitu kan. Kemudian berikutnya jenis soal pilihan ganda yang jenis pernyataan tak selesai atau tak lengkap. Jadi diminta peserta tes yang melengkapi, tapi untuk melengkapinya sebenarnya sudah ada dalam pilihan, dalam option. Contohnya gini, di antara benda padat yang dipakai untuk menghantarkan listrik adalah tanah dan titik-titik, besi, kayu, batu, kaca, tembaga. Jadi inilah yang disebut dengan tidak lengkap. Disuruh kita memilih dari pilihan A, B, C, D, E untuk melengkapi kalimat itu. Misalnya besi. Oke, kalau begitu A yang benar. Habis itu ada soal pilihan ganda yang jenis jawaban negatif. Oke. Jadi jawaban negatif ini adalah dalam soal itu menyajikan misalnya kecuali atau yang tidak. Merupakan suatu soal bentuk multiple choice di mana peserta didik diberi soal atau pernyataan yang alternatif jawabannya sebagian besar merupakan jawaban yang benar.
kecuali ada satu jawaban yang salah. Oke, yang perlu dipahami bahwa sebaiknya ya, soal jenis ini dihindari untuk digunakan. Sebaiknya soal jenis ini dihindari untuk digunakan. Kenapa harus dihindari? Karena nanti akan mempersulit pemahaman peserta tes berkaitan dengan soal itu sendiri. Jangan sampai jawabannya mereka adalah keliru. Misalnya contohnya gini. Manakah di antara tokoh-tokoh di bawah ini yang tidak termaksud dalam negara ASEAN? Mungkin di sini sebenarnya negara. Manakah negara di bawah ini yang tidak termasuk dalam negara ASEAN? Ini saya ralat bahasanya, bukan tokoh, tapi sebenarnya bisa masuk di sini adalah negara. Manakah di antara negara-negara di bawah ini yang tidak termasuk dalam negara ASEAN? Papua Nugini, Timur Leste, Indonesia, Malaysia, Thailand. Jadi sebagian besar di antara 5 pilihan ini sebenarnya 4 pilihan itu negara ASEAN. Satu yang tidak. Apa itu? Itulah yang benar. Jadi gitu. Karena kenapa? Di sini dia menggunakan kalimat negatif yang tidak. Oke, jadi berarti yang tidak yang kita cari. Kemudian ada jenis soal pilihan ganda yang berupa kombinasi. Oke. Jenis kombinasi merupakan salah satu jenis tes pilihan ganda yang tiap alternatif jawabannya terdiri dari beberapa alternatif. Oke, yang memberi satu pengertian sehingga menyebabkan jawaban itu menjadi salah. Jenis ini sering disebut dengan asosiasi pilihan. Misalnya gini. Tapi biasanya dalam jenis soal ini ada petunjuknya disediakan. Berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, D. Misalnya gitu. Nah, jika misalnya dengan pilihan A, misalnya dia akan memilih A jika jawaban yang benar adalah jika pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Karena nanti sebentar disediakan pernyataan. Nah, habis itu jika jawaban yang benar 1, 3. Jika jawabannya benar 2, 4. Atau mungkin jika jawaban yang benar adalah 4 saja. Nah, di antara rukun perkawinan atau pernikahan menurut Islam adalah 2 orang saksi. Apakah benar? Mempelai wanita yang sudah dewasa, apakah benar? Ijab kabul, apakah benar? Dicatat oleh petugas yang berwenang, apakah benar? Mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, apakah benar? Kalau misalnya benar 1, 2, 3 berarti A. Yang benar hanya 1, 3 berarti itu B. Yang benar pokoknya 4 saja. Oke, berarti itu adalah D. Jadi gitu. Ini adalah jenis soal pilihan ganda jenis kombinasi. Kemudian ada jenis pilihan ganda itu berupa jenis kompleks yang mengandung unsur sebab akibat. Jadi ini biasanya digunakan dalam beberapa jenis tes ya. Tes agak sedikit kelasnya membutuhkan ketelitian atau mungkin sedikit kompetisi untuk berhasil di situ besar. Kecil maksudnya. Misalnya gini. Biasanya dalam jenis tes ini ya ada 2 buah pernyataan. Oke, yang dihubungkan dengan kata sebab. Kedua pernyataan ini secara terpisah memiliki kebenaran sendiri-sendiri atau satu benar, satu juga boleh salah gitu kan. Kedua kebenaran itu memiliki hubungan sebab akibat atau tidak. Nah, contohnya gini. Contoh soalnya gini, petunjuknya biasanya juga ada petunjuknya. Berilah tanda silang X pada huruf A jika A itu yang benar, B jika B itu yang benar, C jika C itu benar, misalnya E jika E itu yang benar. Tapi dengan keterangan gini, pilihan A itu dianggap benar jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Kemudian pilihan B itu dianggap benar jika pernyataan benar, jika pernyataan benar, kemudian habis itu alasan benar, dan keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Kedua-duanya benar tapi tidak dihubungkan oleh sebab akibat. Habis itu bagian C, jika pernyataan benar tetapi alasan salah. Kemudian habis itu jika pernyataan salah alasan benar, dan E itu jika keduanya salah. Soalnya misalnya gini. Perkembangan kota ditentukan oleh penduduk desa di sekitarnya. Apakah ini benar atau salah?
kita katakan oh ini salah. Oke, kalau begitu kita tinggal tunggu opsi, berarti nanti ini adalah D atau E ini. Oke, habis itu penduduk desa sangat menentukan, karena gini sebabnya katanya, karena penduduk desa sangat menentukan arah dan kecepatan pengembangan suatu kota. Oh ini salah juga. Kalau gitu pernyataan salah, alasan salah mana? Oh kalau begitu E yang benar. Ah jadi gitu. Kalau misalnya pernyataan benar, alasan benar, habis itu oh betul ini ada hubungan sebab akibatnya, bahwa kota itu maju karena penduduk desa itu menentukan arahnya. Betul nggak? Oh benar. Oke kalau gitu A kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat soal jenis pilihan ganda, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal untuk lebih baiknya instrumen tes atau soal kita. Pertama adalah pokok soal atau stemnya ya, pokok soalnya merupakan permasalahan yang harus dirumuskan dengan jelas. Sekali lagi, ini harus jelas, tidak boleh ambigu gitu kan. Tidak boleh mengandung dua makna, apalagi lebih dari dua makna. Sehingga peserta tes ketika melakukan tes, menyelesaikan soal, tidak bertanya, ini maksudnya apa Pak? Gitu kan. Habis itu, rumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi, jangan memberikan pernyataan-pernyataan sumbang yang nggak dibutuhkan. Kita berkata, oh ini sebagai pengecoh, nggak usah lah. Biarkan siswa menyelesaikan sendiri lagi. Jadi kalau membuat soal langsung to the point aja. Jadi gitu. Kemudian habis itu untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Dalam satu soal itu kita menyediakan option, jangan sampai ada kemungkinan dua jawaban yang benar. Itu juga namanya ambigu. Jadi sebisa mungkin kita hanya menyiapkan satu pilihan yang benar atau yang paling benar dalam pilihan ganda itu, dalam ABCD-nya itu. Jadi supaya kita menghindari komplain saat pelaksanaan tes. Habis itu, pokok soal atau STEM sedapat mungkin dicegah perumusan pernyataan yang bersifat negatif seperti soal jenis tadi ya, yang Pak menggunakan istilah kecuali, yang menggunakan istilah yang tidak, itu sebisa mungkin dihindari karena nanti akan menyebabkan kesalahan persepsi bagi peserta tes apakah ini seperti ini atau tidak gitu kan. Jadi lebih enak langsung menggunakan kata kalimat positif saja. Habis itu alternatif jawaban atau option harus logis dan pengecoh harus berfungsi. Ini yang paling penting, bahwa alternatif jawaban kita itu adalah harus logis. Misalnya gini, kita memberikan soal misalnya gini, pusat tata surya adalah gini kan. Habis itu misalnya A, bulan, B, matahari, C, bumi, D, Merkurius. Ketiganya ini sebenarnya logis. Ketiganya logis karena masih berada dalam cakupan tata surya itu sendiri. Tapi kalau misalnya optionnya sudah misalnya gini, pusat tata surya adalah A, bumi, B, matahari, C, bulan, D, Merkurius, E, Indonesia. Ini enggak logis gitu kan. Ini yang dibilangkan dengan enggak logis. Masa Indonesia masuk di situ? Dalam artian Indonesia enggak masuk dalam sistem itu. Jadi dalam artian pengecoh yang bagian E tadi itu tidak berfungsi karena pasti dianggap sudah salah. Jadi sebisa mungkin alternatif jawaban itu masih satu klaster, ya. Satu klaster di mana peserta tes akan memberikan jawaban yang dianggap itu paling benar. Jadi disinilah namanya keberfungsian pengecoh. Ada 5 pilihan A, B, C, D, E, yang benar hanya satu, lainnya sebagai pengecoh. Jadi gitu. Nanti berikutnya saya akan jelaskan bagaimana sih cara menilai apakah pengecohnya kita itu efektif berguna atau tidak. Kemudian berikutnya, usahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. Jadi sebisa mungkin dalam soal tidak mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang kita indikasikan benar. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam soal, dalam STEM-nya berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam
optionnya. Jadi gitu. Habis itu usahakan tidak menggunakan option. Ya, option yang kalimatnya adalah semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Sebisa mungkin hindari menggunakan option itu. Biasanya option ini disimpan di option paling akhir, misalnya di D atau di E. Semua jawaban salah, semua jawaban benar. Sebisa mungkin untuk kita menghindari seperti itu, karena pasti pilihannya peserta tes, oh di sini sudah. Nah, jadi kita. Kemudian habis itu usahakan agar option homogen baik dari segi isi maupun dari segi struktur kalimat. Ini yang saya katakan tadi, harus homogen, harus sama dalam satu klaster. Kalau tata surya, optionnya tata surya lah, yang ada dalam tata surya. Kalau misalnya tentang sel, makhluk hidup, optionnya tentang sel juga lah, yang berkaitan dengan sel. Jadi gitu. Ini yang dibilangkan dengan homogen. Berikutnya, apabila kalimat option berbentuk angka, susunlah secara terurut angka tersebut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi di situ misalnya gini, biasanya ini digunakan dalam pembelajaran matematika, kimia atau fisika. Jadi misalnya pilihannya adalah 1750, habis itu 1600, habis 1500, jadi gitu. Berurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, tidak acak. Sehingga tidak terkesan oh ini sudah jawaban yang benar. Jadi gitu. Kemudian habis itu kalau misalnya dia berupa urutan peristiwa, tanggal atau mungkin waktu, sebisa mungkin juga kita urut dari urutan yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi mungkin itu adalah penjelasan tentang bagaimana sih cara menyusun instrumen tes, atau soal dalam hal evaluasi pembelajaran atau dalam pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat.